Kamu pernah enggak merasa sudah siap melakukan sesuatu, bahkan sudah membuat rencana matang, tapi akhirnya menunda dan berakhir tidak mengerjakannya sama sekali? Fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi padamu, tapi juga dialami oleh banyak orang. Kita cenderung memandang tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan sebagai beban, sehingga muncul rasa malas yang sulit dihindari. Malas seringkali menjadi penghalang utama kita dalam mencapai tujuan dan, anehnya, menjadi kebiasaan yang diam-diam mengikat. Namun, untungnya, ada cara untuk mengatasi rasa malas ini dengan mengubah cara otak kita bekerja, dan disinilah letak kuncinya. Bagaimana jika kita bisa membohongi otak kita sendiri agar rasa malas itu hilang? 1. Pahami cara kerja otak. Sebelum kita bisa melawan rasa malas, penting untuk memahami bagaimana otak kita bekerja dalam situasi tersebut. Ketika kamu merasa malas untuk mengerjakan sesuatu, otak sebenarnya sedang menilai tugas tersebut sebagai beban yang terlalu berat. Hal ini memicu respons untuk menunda pekerjaan. Otak secara alami menghindari hal-hal yang dianggap sulit dan lebih memilih aktivitas yang dianggap lebih mudah dan tidak membebani. Contohnya, jika kamu diberi pilihan untuk membaca buku 300 halaman dalam 1 minggu atau hanya 1 halaman setiap hari, otak akan lebih memilih opsi yang tampak lebih ringan, yakni 1 halaman sehari. Ini terjadi karena otak kita lebih nyaman berada di dalam zona aman. Namun, di sisi lain, ketika tugas-tugas tersebut tampak lebih ringan, otak kita akan lebih mudah memulai. Semakin besar tantangan yang dipersepsikan, semakin besar keinginan otak untuk menunda. Sebaliknya, ketika tugas tersebut dipandang sederhana, seperti hanya menyelesaikan 1 halaman, otak akan menerima dan cenderung menjalankan tugas tersebut. Pemahaman ini penting karena kita bisa menggunakan informasi ini untuk mengakali cara kerja otak dan secara perlahan mulai mengurangi rasa malas. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut dan mulai menjadi lebih produktif. 2. Ubah pandangan otak terhadap tugas berat. Setelah memahami cara kerja otak, langkah selanjutnya adalah mengubah pandangan otak terhadap tugas yang tampaknya berat. Ketika kamu merasa malas untuk melakukan sesuatu, seperti berolahraga atau menyelesaikan pekerjaan, coba ubah persepsi bahwa tugas tersebut sangat berat. Caranya, buat target yang lebih kecil dan ringan. Misalnya, jika kamu merasa berat untuk melakukan 30 menit olahraga, katakan pada dirimu sendiri untuk mulai dengan hanya 10 push-up. Jika itu masih terasa berat, turunkan lagi menjadi 5 push-up. Dengan cara ini, kamu membuat tugas tersebut tampak lebih ringan di mata otak, dan akhirnya lebih mudah untuk memulainya. Menariknya, begitu kamu sudah memulai, otak seringkali berubah persepsi. Setelah menyelesaikan target kecil, seperti 5 atau 10 push-up tadi, kamu mungkin akan merasa bahwa itu tidak terlalu sulit. Bahkan, seringkali kamu akan merasa terdorong untuk menambah lebih banyak. Ini karena otak mulai melihat bahwa tugas tersebut sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan. James Clear dalam bukunya Atomic Habits menyebut konsep ini sebagai 2-minute rule, di mana kita disarankan untuk memulai tugas dengan melakukan hal kecil yang hanya butuh waktu 2 menit. Tujuannya adalah agar kita memulai terlebih dahulu, dan selanjutnya, momentum akan mendorong kita untuk menyelesaikan lebih banyak. 3. Teknik membohongi otak untuk melawan kemalasan. Terkadang, salah satu cara efektif untuk melawan rasa malas adalah dengan membohongi otak kita sendiri. Teknik ini bukan berarti kita harus benar-benar menipu diri sendiri, tetapi lebih kepada trik sederhana untuk membuat tugas yang terlihat berat menjadi lebih ringan. Ketika otak menganggap suatu pekerjaan berat, ia cenderung menolak untuk melakukannya. Oleh karena itu, untuk mengakali respons alami otak, kita bisa membuat target kecil yang seolah-olah tidak terlalu menguras tenaga atau waktu. Misalnya, jika kamu merasa berat untuk menyelesaikan sebuah proyek besar, coba bagi tugas tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang tampak lebih mudah dilakukan. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya akan mengerjakan sebagian kecil dari proyek itu, mungkin selama 5 menit saja. Uniknya, setelah kita berhasil memulai dan otak sudah merasakan bahwa tugas tersebut tidak seberat yang dibayangkan,
biasanya kita akan terdorong untuk melanjutkan pekerjaan lebih lama. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk memecah pola procrastination. Semakin kecil langkah pertama yang kita ambil, semakin mudah bagi otak untuk mengikutinya, dan sebelum kita sadari, kita telah menyelesaikan bagian besar dari pekerjaan yang sebelumnya terasa mustahil. Dengan kata lain, memulai dari hal kecil tidak hanya meringankan beban mental, tapi juga menciptakan momentum untuk terus bergerak maju. 4. Malas itu bukan karena malas, tapi kebanyakan waktu. Menariknya, rasa malas seringkali bukan disebabkan oleh kemalasan itu sendiri, melainkan karena kita merasa memiliki terlalu banyak waktu. Otak kita cenderung menunda-nunda pekerjaan ketika merasa bahwa deadline masih jauh. Inilah sebabnya banyak orang yang terbiasa menggunakan sistem kebut semalam, SKS, ketika mengerjakan tugas. Mereka merasa punya banyak waktu sehingga otak menunda pekerjaan hingga batas waktu hampir tiba. Fenomena ini disebut procrastination, di mana kita hanya benar-benar termotivasi ketika deadline semakin mendekat, dan itu menunjukkan bahwa bukan malas yang menjadi masalah, melainkan kebiasaan berpikir bahwa masih ada waktu. Untuk melawan kebiasaan ini, kamu bisa menggunakan teknik time boxing, sebuah metode yang digunakan oleh banyak orang sukses seperti Elon Musk. Dalam time boxing, kamu menetapkan batas waktu yang spesifik untuk setiap pekerjaan, lengkap dengan waktu mulai dan berhenti. Ini seperti membuat jadwal belajar di sekolah, di mana setiap tugas memiliki slot waktu yang jelas. Dengan cara ini, kamu memaksa otak untuk lebih fokus dan mencegahnya berpikir bahwa masih ada banyak waktu. Hasilnya, kamu akan merasa lebih terdorong untuk menyelesaikan tugas tepat waktu karena sudah ada batas waktu yang jelas. 5. Gunakan teknik time boxing dan Pomodoro. Teknik time boxing adalah salah satu metode paling efektif untuk mengatasi rasa malas. Dengan metode ini, kamu membagi waktumu menjadi kotak-kotak, box yang terjadwal, di mana setiap kotak mewakili sebuah tugas atau aktivitas dengan waktu yang sudah ditentukan kapan mulai dan kapan selesai. Ini membantu otak fokus pada satu tugas dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu oleh aktivitas lain. Sebagai contoh, kamu bisa menjadwalkan 1 jam untuk bekerja, lalu 30 menit untuk beristirahat, atau menyesuaikan dengan kebutuhanmu. Kelebihan dari time boxing adalah memberikan struktur yang jelas, sehingga otak tidak punya alasan untuk menunda pekerjaan, karena ada dorongan internal untuk menyelesaikannya sebelum waktu habis. Selain time boxing, teknik Pomodoro juga bisa membantu meningkatkan produktivitas. Teknik ini menggunakan timer untuk memecah pekerjaan menjadi interval pendek, biasanya 25-30 menit, diikuti oleh istirahat singkat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro, kamu bisa mengambil istirahat lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Teknik ini membantu otak untuk tetap fokus dalam periode singkat, sehingga tidak merasa terbebani oleh tugas yang terlalu besar. Setiap interval singkat memberi otak ruang untuk beristirahat, sehingga kamu bisa tetap segar dan termotivasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan kombinasi time boxing dan Pomodoro, kamu bisa mengalahkan rasa malas dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif. 6. Tantangan bisa mengalahkan rasa malas. Salah satu cara alami untuk mengurangi rasa malas adalah dengan menghadirkan tantangan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Otak manusia cenderung menikmati hal-hal yang menantang karena tantangan tersebut memberikan rasa pencapaian dan kepuasan saat berhasil dilalui. Ketika tugas terasa terlalu mudah atau monoton, otak kehilangan minat dan akibatnya rasa malas muncul. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan terlihat menantang dan menarik, otak akan lebih fokus dan terdorong untuk menyelesaikannya. Ini mirip dengan pengalaman bermain game. Jika permainan terlalu mudah dan tanpa tantangan, kamu akan cepat bosan. Namun, ketika ada tantangan yang membuatmu harus berpikir lebih keras atau berusaha lebih, kamu justru akan semakin terpacu untuk menaklukkan permainan tersebut. Menariknya, prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memandang tugas atau pekerjaan sebagai sesuatu yang menantang, otak akan lebih terlibat dan bekerja lebih keras untuk menyelesaikannya. Itulah mengapa penting untuk menciptakan tantangan dalam setiap tugas, baik itu dengan menetapkan target yang lebih tinggi atau memecah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil yang tetap menantang.
Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan mengatasi rasa malas, tetapi juga akan menikmati proses menyelesaikan pekerjaan, karena otak akan menganggapnya sebagai permainan yang seru dan penuh tantangan. Dengan memahami cara kerja otak dan menerapkan teknik-teknik seperti time boxing, Pomodoro, serta memandang setiap tugas sebagai tantangan yang menarik, kita dapat mengatasi rasa malas yang seringkali menghambat produktivitas. Ingat, kunci utama adalah memulai dari hal kecil, menciptakan struktur waktu yang jelas, dan terus memotivasi diri melalui tantangan. Malas bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, melainkan hanya butuh pendekatan yang tepat untuk menipu otak kita agar tetap bergerak maju. Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, kamu bisa melampaui kebiasaan buruk ini dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.